ilmunya. Yang susah itu kan mentalnya kan. Gimana coba dulu saya, ternyata kerja di bank, tiba-tiba harus nyupir, bawa mobil box. Orang tenggelam, itu bukan gara-gara nggak bisa berenang, gara-gara nggak bergerak. Kalau bergerak aja, selamat dia. Mungkin masuk air gitu kan. Orang bangkrut bisnis bukan gara-gara nggak pinter bisnis, nggak belajar aja. Oke, halo Pak Ato, apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik Pak Ustaz. Yes, mantap. Gimana, senang sekali bisa ketemu lagi sama Pak Ato. Ya, Pak Ato ini orang yang meracuni saya untuk berpikir untuk wirausaha. Nah, Pak Ato boleh cerita Pak, kenalin diri ke teman-teman Pak Ato. Oke, terima kasih Pak. Jadi perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Ato Sunarto. Jadi saat ini saya bergerak di bidang wirausaha ya. Tapi sebelumnya juga saya kerja ya. Kalau pengalaman bisnis saya sebenarnya mirip kayak sekarang lah. Dulu kejadiannya sih 98 ya. Itu kan berarti 22 tahun yang lalu ya. Krisis seperti ini, krismon. Kalau dulu krismon ekonomi sama sosial, sekarang kan kesehatan mulainya. Dulu kan krismon. Jadi saya kerja di bank sama kayak sekarang, kondisi perusahaan apa perbankan dulu paling kena pertama ya kalau dulu ya. Jadi, dulu pernah di bank Pak Ato. Nah, saya pernah di bank, saya 5 tahun lagi senang-senangnya berkarir. Lagi karir dari account officer naik menjadi kepala kredit consumer, tiba-tiba krismon coba Pak. Dan apa ya, tidak siap lah semuanya Pak. Saya benar-benar lagi punya harapan banyak berkarir, tiba-tiba situasinya memaksa untuk tadi pilihan yang susah ya, karena waktu itu saya dikasih waktu cuma seminggu antara memang tetap kerja atau keluar. Dimana kalau kerja ada pengurangan di gaji, kalau keluar pesangonnya juga waktu itu nggak banyak gitu kan. Saya kerja 5 tahun, penawarannya N+1, jadi 5 tambah 1 cuma 6 kali gaji gitu kan. Dengan hutang yang baru mulai itu, baru nikah 98 itu saya baru 2 tahun punya anak ya, baru nikah, baru nyicil rumah, wah banyak beban ya, biaya, tiba-tiba situasinya krismon gitu. Jadi ya tapi walaupun tidak siap, waktu saya ambil kesempatan ya resign aja. Dan tadi beda mungkin ya kalau orang tidak siap dengan siap. Saya memang nggak siap awalnya, tapi begitu ambil keputusan sudah nggak ngelihat juga mengeluhkan situasi ya, ke depan aja saya mikirnya. Jadi waktu itu saya seminggu saya ambil keputusan resign, dapat pesangon, sisa terakhirnya cuma 3 juta Pak. Wah. Karena saya punya utang rumah, KPR, utang koperasi, utang apa dipotong dulu itu. Iya. Baru sisanya 3 juta. Ayo. Jadi kalau situasi saat ini 3 juta bisa buat apa ya? Mau bisnis terbatas, gitu kan? Mau ngelamar kerja juga, siapa yang mau terima kerja? Uang lagi krismon gitu kan. Nah, tapi dari situ akhirnya kan kita juga tidak bisa mundur lagi kan, harus maju. Mungkin karena keadaan itu the power of kepepet ya. Jadi karena kepepet, jadi ya sudah. Nah, waktu itu saya mulainya saya pilihannya jadi distributor makanan Pak. Jadi waktu itu karena modal nggak ada kan, tetangga kan jualan makanan tuh snack pakai mobil box. Nah jadi saya menawarkan diri lah, sini saya jualan. Jadi saya jualan keliling ke pasar tradisional, nyopir. Gitu. Jadi tadinya kerja di bank, dapat mobil. Tiba-tiba harus keluar dan ganti ini ya, kostumnya. Jadi jeans beler, kaos oblong, jadi supir saya. Ke pasar-pasar, nawarin kue ke pasar tradisional gitu kan. Gimana rasanya waktu itu Pak? Yang Bapak rasakan. Ini makanya mungkin buat teman-teman yang sekarang situasinya sama, yang perusahaan tiba-tiba PHK atau ya pengurangan,
terus harus ada pilihan, harus berwirausaha gitu kan. Sebenarnya sih kalau bisnis ya, wirausaha tuh bisa lah semua orang ilmunya. Yang susah itu kan mentalnya kan. Gimana coba dulu saya, ternyata kerja di bank, tiba-tiba harus nyupir bawa mobil box. Mungkin saya aja siap, tapi kan keluarga, ada istri gitu kan, ada orang tua. Sekarang tadinya ceritanya Pak Ato kerjanya di bank, sekarang jadi supir box gitu kan, di lapangan. Nah kalau itu aja cuma nanti cuma main saat ini kerja di perusahaan yang mungkin cukup bonafit, tiba-tiba keadaan memaksa suruh jualan makanan tuh ke rumah-rumah, bawa mungkin minuman jual tuh. Nah itu aja sebenarnya. Kalau teknikalnya sih pasti semua orang bisa. Iya. Mungkin mentalnya aja. Gitu kan. Oke, jadi tantangan terbesar di mental ya Pak ya? Di mental aja kalau merubah tadi mindset dari pindah kuadran ya, dari karyawan menjadi mentalnya aja. Karena kadang-kadang kan kalau kerja itu, apalagi dulu saya kerja di bank ya, perlu penampilan, perlu ya lifestyle-nya, gaya hidupnya kan beda ya. Kita harus dengan pakaian apa gitu kan. Tiba-tiba harus ke pasar yang beda segmen ya. Artinya ya saya harus merubah penampilan. Kalau saya juga pakaiannya seperti kayak di bank juga nggak diterima kan di pasar gitu kan, aneh gitu kan. Iya betul. Jadi merubah seperti itu yang kadang-kadang orang mungkin susah. Tapi ya kayak pembelajaran sekarang lah, belajar juga di situasi sekarang kita di rumah. Artinya biaya hidup sebenarnya nggak mahal, ya kan. Biaya hidup saya sekarang nggak kemana-mana, cukup gitu kan. Ternyata yang mahal kan gaya hidup gitu kan, gaya hidup. Iya kan, kalau biaya hidup betul. nggak mahal gitu kan. Jadi itu pertamanya saya juga kerja Pak Pusta gitu kan. Baik. Terus situasi memaksa saya memang harus tadi ya jadi apa ya, mungkin kalau sekarang kan entrepreneur ya bahasanya gitu kan. Betul. Bisa mungkin awalnya pedagang dulu lah, jual beli, tapi lama-lama kan mikir pengen besar. Iya. Gitu. Tapi saat itu juga saya nggak terus gitu, karena ada tawaran kerja lagi waktu itu. Jadi ya walaupun saya sudah nikmati ya 6 bulan waktu itu ke pasar kemana, tapi kan keluarga masih berharap saya kerja lagi. Waktu itu akhirnya saya kan kerja di perusahaan properti ya di Cikarang gitu kan. Betul. Jadi tapi ya itulah, dari situlah saya timbul kesadaran gitu kan. Ternyata orang kerja itu ada akhirnya. Kalau nggak di PHK, pensiun atau keluar gitu kan. Jadi dari situ, dulu aja saya udah niatnya berkarir, tiba-tiba nggak bisa situasinya gitu kan. Akhirnya saya sudah mulailah mempersiapkan diri. Jadi dulu saya punya mimpi ya, 40 tahun lah saya pensiun dini gitu kan. Artinya pensiun dini bukan leha-leha ya. 40 tahun itu saya bisa hidup dengan pilihan hidup sendiri gitu kan. Iya. Jadi disitulah masa-masa saya mulai merintis banyak usaha pada saat saya memang masih situasinya kerja. Setelah saya PHK, buka usaha, terus kerja lagi, tapi di kerja itu mulai saya berharap 40 bisa pensiun dini lah. Jadi sambil kerja, sambil nyiapin usaha ya, sambil melakukan usaha ya. Nah, karena menurut saya nanti buat teman-teman juga yang memang pengen punya usaha ya, kalau sekarang masih kerja itu menurut saya ya situasi yang ideal ya untuk memulai usaha. Karena kita kan usaha itu pada saat masih kerja kan masih adalah kita income dari gaji gitu kan. Asal tidak mengganggu waktu kerja ya, jangan sampai kita nyuruh-nyuri waktu, kan bisa di hari libur gitu kan. Atau usaha yang tidak memerlukan keterlibatan kita secara operasional gitu kan. Saya beberapa usaha yang diri. Kalau dari pengalaman Pak Ato gimana dulu Pak supaya fokusnya nggak terganggu dengan kerjaan gitu? Nah gini, pertama ya dulu saya kan mulai usaha ada kuliner tuh, kupat tahu Bandung. Nah itu kan bukan saya, jadi ada saudara. Makanya nanti coba cek ya di antara keluarga ada nggak yang punya potensi untuk menjadikan mitra gitu kan. Jadi ada saudara yang memang ternyata bisa masak, bisa senang di kulineran. Nah, saya kan akhirnya bermitra. Saya yang istilahnya modalin lah, walaupun modalnya gimana dulu ceritanya tuh Pak? Yang kupat tahu gimana ceritanya dulu tuh? Jadi kan, tadi kan saya kan kerja di Cikarang ya. Saya dulu waktu
PHK di bank kan ada rumah yang saya cerita tadi hutangnya harus dipotong-potong gitu kan. Nah waktu saya kerja lagi saya beli lagi gitu kan. Nah rumah yang saya beli awal itu belum pernah saya tinggalin, dikontrakin. Sampai suatu saat saya ada saudara, udah daripada dikontrakin ditempatin aja. Nah waktu ditempatin ada paman juga datang, banyak saudara datang selamatan. Paman itu tadi kasih hidangan makanannya kupat tahu. Gitu kan. Ternyata kata si tamu-tamu, oh enak kupat tahunya gitu kan. Jadi saya mikir ya sudahlah, Mang, jangan pulang dulu. Kenapa? So kita jualan aja gitu kan. Jadi malamnya saya ada ide, paginya sudah eksekusi saya. Wah, jadi waktu itu modal 200.000. Nah kalau kuliner kan relatif ya, tidak terlalu banyak ya. Jadi peralatan suasi punyalah di dapur gitu kan untuk masak. Paling buat bahan baku aja, ketupat, tahu, bumbu-bumbu 200.000 cukup. Meja tamu ditaruh di depan gitu kan. Ingat waktu itu ditulisin aja bekas kalender, sedia sarapan pagi. Gitu. Taruh depan. Nah itu udah besoknya ada yang beli. Kalau yang beli baru tetangga kiri kanan lah ya gitu kan. Jadi malamnya keidean, besoknya langsung jualan ya? Besoknya langsung, nggak ada mikir nanti gimana, direncanakan, dihitung, nggak ada. Itu yang saya suka cerita jurus APH gitu kan. Wah, nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak itu, action aja dulu. Karena saya mikir gini ya. Kenapa? Kalau nanti dipikir-pikir takutnya nggak mulai-mulai kan. Saya beberapa waktu sebelumnya kan banyakkan ide. Waktu pindah ke Cikarang, itu mau retail, mau bisnis kursus, mau bisnis ini, tulis, hitung, orang lain buka. Saya udah catat list, perlu aja, duluan orang buka. Jadi ide kita itu udah dilaksanakan orang duluan, ketinggalan terus gitu kan. Karena kelamaan mikirnya. Kelamaan ngitungnya. Lagian apaan yang dipikir dihitung orang belum dibuka. Kan harusnya kalau sudah dibuka dipikirin. Suka kebalikannya tuh, orang lama mikir, lama ngitung, begitu dibuka ada masalah malas mikir, bangkrut. Mendingan saya nggak usah mikir dulu kalau belum buka tuh baru fokus pikirin, karena begitu kita action pasti ada masalah dalam hidup itu. Kalau kita action pasti ada masalah. Makanya kalau nggak masalah jangan action, jangan banyak bertindak. Tapi diam aja kan banyak masalah. Sekarang suruh di rumah coba diam. Ya kan? Action pasti ada masalah, diam pun pasti ada masalah juga ya. Ya, mending mana? Ya kan? Orang action ada masalah, tidak action juga ada masalah. Tapi beda hasil aja. Kalau tidak action ada masalah yang nggak dapat apa-apa. Kalau action ada masalah, dan mendingan kita action. Kenapa? Setiap masalah itu ada solusi. Kan? Mantap. Ya kan? Yang penting kita memang belajar. Orang tenggelam itu bukan gara-gara nggak bisa berenang, gara-gara nggak bergerak. Kalau bergerak aja, selamat dia. Mungkin masuk air gitu kan. Orang bangkrut bisnis bukan gara-gara nggak pinter bisnis, nggak belajar aja. Udah nggak ngerti ini, berhenti aja di sana. Kalau selama kita mau belajar, ya bisalah kita artinya dapat ilmunya, dapat solusinya gitu kan. Jadi jangan takut sama masalah gitu kan. Karena tadi sebenarnya dengan adanya masalah kita dilatih untuk belajar, dapat pengetahuan, dapat ilmu baru. Oh, berarti kita corona ini dapat ilmu baru juga nih kita ya? Loh, kalau selama corona kita suruh stay di rumah, tidak mendapatkan skill baru, tidak mendapatkan ilmu baru, itulah merugi. Justru gara-gara corona saya banyak secara skill ya di rumah nih. Saya tahu sekarang caranya buat adukan semen tuh, karena rumah saya ini ada dari sini saya bisa tuh buat bangunan. Komposisinya, ukuran air sama ini berapa? Yang skill saya ngerti. Kebocoran rumah saya bisa betulin. Ngecat saya udah rapi semuanya. Jadi itu yang skill yang secara saya tadinya gimana kalau ngaduk suka ambruk-ambruk, sekarang rumah jadi rapi semuanya. Semua. Jadi yang ada yang bocor, nggak ada, semuanya rapi. Itu pertama. Keduanya, nah, seperti sekarang kan akhirnya saya mikir juga, kalau generasi sekarang dulu generasi saya kan dikenal gaptek ya saya kadang-kadang. Tapi situasi kan nggak bisa. Saya bilang gaptek lagi nggak ada. Saya harus belajar.
media online bagaimana, jualan online bagaimana. Akhirnya mulai belajar lagi, ya bisa ini dapat ilmu lagi. Ini berkah corona banyak kalau kita mensyukuri. Jadi, banyak lah, artinya kita dengan adanya di rumah harusnya banyak orang kreatif. Saya malahan kalau ada waktu sekarang mau nulis buku gitu kan, belajar, sehingga nanti pada saat situasi sudah normal, nah kita udah bisa lari Pak gitu kan. Ya. Tadi APH belum sempat dijelasin Pak, APH gimana Pak? Jadi APH itu kan action, pikir, hitung. Itu biasanya kalau orang mau buka usaha itu kan dipikirin dulu, dihitung dulu, baru dibuka. Tapi biasanya dipikir dulu, lama dipikir, dihitung, mikir dulu, hitung baru buka ya. Buka kan, biasanya gitu kan normalnya kan. Ya. Harus dianalisa dulu, harus dihitung gitu proyeksinya bagaimana, bisnis plan-nya bagaimana. Tapi kebanyakan pengalaman saya dulu, banyakan mikir, banyakan dihitung-hitung, banyakan nanya, nggak berani buka, nggak jadi gitu kan, karena banyak pertimbangan. Jadi istilahnya kayak gini lah, kita mau masuk hutan, sudah baca, lihat kondisi hutan itu ternyata ada harimau, ada buaya, ada ular, kita tahu semuanya. Jadi kita jadi takut duluan, malahan bawa peralatannya mungkin mau masuk ke banyak untuk jaga-jaga. Ujung-ujungnya nggak nyampe karena berat lelah di jalan. Belum ketemu masalahnya kita udah mungkin kelelahan. Tapi coba mungkin kita nggak ngerti tuh itu bahayanya di sana. Tapi kita masuk aja. Mungkin memang ketemu masalah nantinya. Tapi kan ada solusi pasti gitu kan. Gitu. Ada belajarnya nanti setelah masuk ke sana. Gitu. Dan tadi sama halnya kalau gini lagi ya ilustrasinya. Semua perang nih Pak. Yeah. Perang satu orang begitu perang, wah dianalisa dulu medan perangnya. Terus saja. Sementara musuh sudah masuk, sudah pada naruh di situ, sudah action. Begitu kita mau tuh, musuh sudah ada di lapangan gitu kan. Jadi udah terlambat. Nah jadi action dulu aja. Karena gini, nggak bisa kita cukup berpikir aja, berhitung aja. Karena berpikir berhitung itu kalau istilah otak kiri. Action itu otak kanan. Sementara bisnis kan harus otak kanan. Harus menggunakan keberanian, nekat, nyeleneh, imajinatif, kreatif. Otak kiri kan harus sistematis, ngitung, berpikir gitu kan. Harus dikombinasikan lah gitu kan. Kalau otak kanan kita action, kalau sudah dibuka, pasti otak kiri ngikut gitu. Pasti dihitung dan dipikirin. Tapi kalau baru dipikirin dan dihitung, otak kiri jalan, otak kanan dulu. Karena baru dipikirin dan dihitung, belum tentu dibuka gitu kan. Jadi biar kombinasi pas, memang dibuka dulu, nanti pasti dipikirin dan dihitung. Oke. Kalau otak kiri aja ya nggak jalan-jalan gitu kan, lama lah jalan. Ya. Jadi kalau yang takut-takut mending pakai rumus itu ya Pak ya, APH itu ya, action, pikir, hitung ya. Nah, terus ada lagi nanti gini Pak, bisnis kok nggak dipikirin, nggak dihitung, kan risikonya besar. Yang dipikirin dan itu banyak yang gagal, apalagi nggak dipikirin dan dihitung. Iya. Jadi bukan nggak dipikirin dan dihitung, dipikirnya nggak usah lama-lama, dihitungnya nggak usah lama-lama. Nah supaya nggak banyak, ya mulai dengan seadanya. Jangan nunggu sempurna, karena kalau seadanya kan tadi saya buka usaha aja modal 200.000. Mungkin kalau dihitung perlu modal 10 juta, 15 juta. Kan? Jadi dengan seadanya, sehingga nanti sebenarnya salah satu tips dari saya, biar orang berani ya, cuma satu, pikirkan risiko terbesar apa yang akan kita terima jika itu gagal. Kalau itu dalam kapasitas kita, jalan. Jadi seumpamanya saya buka usaha nih Pak, modal saya tadi cerita kupat tahu 200.000. Risiko terbesarnya apa kalau saya gagal? Ya hilang duitnya. Hilang duit kan? Berapa? Ya. 200.000 kan? Berani nggak kehilangan uang 200.000? Ya berani. Ya buka aja dengan 200.000 kan gitu. Iya. Jadi risiko terbesarnya apa gitu kan? Nah sehingga kapasitas orang memang beda-beda. Contoh lagi, laundry, orang mau bisnis laundry. Laundry itu ada yang modalnya 50 juta lengkap. Tapi tadi pikirkan juga risiko terbesarnya apa kalau gagal? 50 juta hilang kan? 50 juta. Berani nggak kehilangan 50 juta? Berani. Ya buka 50 juta. Nggak berani Pak, 50 juta.
Ya ada laundry yang harganya 25 juta. Buka aja dengan modal 25 juta. Pertanyaannya lagi, risiko untuk perusahaannya kan gagal. Kehilangan 25 juta. Berani nggak? Kalau berani, ya mulai dengan 25 juta. Kalau nggak berani, ada juga laundry yang harganya cuma 15 juta, 10 juta, 5 juta, atau 1 juta. Gitu kan? Dengan 1 juta bisa mulai. Dengan 100 ribu pun buka laundry bisa. Buka brosur aja, sebarin, terima laundry kiloan. Hubungin atau 081, hubungin, sebarin. Begitu ada yang telepon kemana? Ya ke tempat laundry aja. Sebelumnya kan minta katalognya, harganya berapa, dapat komisi gitu. Mulainya bisa. Kalau sekarang Pak 100 ribu, modal 100 ribu buka laundry bisa itu ya? Bisa, ya kan? Terus kalau 100 ribu takut gagal, nggak usah jadi pengusaha. Kalau udah 100 ribu aja nggak berani gitu kan? Nah, kan gitu. Jadi risiko terbesar apa yang akan keterima jika gagal dalam kapasitas kita yang masuk. Sehingga kita ukur diri kita punya kapasitas berapa. Jangan baru mulai sudah 50 juta. Padahal kapasitas kita berani hadapin risiko terbesar cuma 1 juta. Jadi dimulai aja dari kapasitas. Jangan lihat orang, oh ini 50 juta, 25. Itu orang mungkin sudah pengalamannya 5 tahun bisnis laundry. Kapasitas dirinya sudah besar. Dia menerima kegagalan sudah siap. Kita baru mulai, mendingan kalau seumpamanya mulai dari 1 juta, kalau punya uang 5 juta kan ada kesempatan 5 kali Pak untuk belajar. Daripada memulai dari 5 juta sekalinya gagal kapok gitu kan. Jadi berproses saja, ikutin prosesnya. Itu. Oke, jadi kalau mau usaha lihat diri kita ya, mulai dari kita kuatnya berapa ya. Nah, kapasitas diri orang kan beda-beda. Jadi jangan banding-bandingkan kita kapasitas dengan orang lain. Mungkin orang lain kan bisa dari modal dia lebih besar dari kita. Bisa dari pengalaman dia sudah banyak pengalaman dibanding kita. Kita ukur diri kita aja. Sampai berapa kuat kita bisa menerima tadi risiko terbesarnya. Ya. Jadi kalau orang mau mulai usaha itu cara paling mudahnya seperti apa Pak Alto? Kalau dia belum pernah ya. Nah, kalau ada 2 kan pendekatannya kan. Kalau mau saya, dia punya produk dulu atau punya pasar dulu, gitu kan, mulainya, gitu kan. Jadi kalau ternyata coba saat inilah situasinya, anggaplah nggak punya apa-apa, nggak punya produk, apa tiba-tiba kena PHK, kan dia pasar nih. Sekarang lagi rame apa? Lagi rame seumpamanya alat kesehatan. Coba cari masker apa banyak. Kalau kita baru mulailah menjadi marketing. Jangan produksi, itu lebih mudah. Cara mulainya ya. Jadi marketing lebih mudah ya. Pertimbangannya apa Pak? Nah kalau marketing kan tanpa modal Pak. Cuma mental dulu kan. Berani dulu kan. Malahan kalau kita tadinya karyawan kan networking dulu yang kita, modal kita yang kita gunakan. Bukan modal uang gitu kan. Tapi kalau kita produksi dulu belum bisa jualan, ya bangkrut lah, itu yang namanya bangkrut. Makanya orang suka bangkrut kenapa? Ya karena mulai dari produksi. Contohnya, orang mau bisnis lele. Pertama belajar dulu budidaya. Budidayanya aja ada banyak problemnya, perlu modal. Belum bangun kolam, modal kerja, ini. Sudah panen, sudah masalahnya selesai, panen, nggak bisa jual. Ya kan? Bisa harganya tidak sesuai ya dengan ongkos produksinya, atau tidak ada pasar yang mau terima. Ya udah, maju kena, mundur kena kan, susah kan, karena sudah masuk cuma 20 juta. Tapi kalau sekarang mau bisnis lele, ya jangan buat kolam lele dulu, cari dulu tuh peternak lele ada nggak. Tinggal kita datangin ke dia, berapa dari dia cuma 18.000. Cari ke pasar, ada nggak yang mau nampung lele gitu kan. Kalau ada 20.000 kan bisa tuh transaksi dari 18 dijual 20, dapat 2.000 lah kita per kilo gitu kan. Kan mulai dulu tuh. Pasar dulu yang dibangun, belum ada modal kan. Kalaupun ada modal ya sekedar perantara aja antara dari peternak ke pasar. Tapi ada transaksi dulu. Kalau kita sudah punya target market, sudah punya pasar yang memang stabil, memproduksi jauh lebih gampang. Bisa sendiri belajar dengan orang, bermitra gitu kan. Tapi pasarnya udah ada dulu gitu kan. Jadi sekarang tuh kalau mulai usaha, saran saya mendingan mulai dari marketing dulu, jangan dari produksi. Nah jadi kalau yang
ibu-ibu atau yang karya nggak punya modal jadi reseller. Banyak sekarang kisah-kisah ya, situasi sekarang malahan orang jadi reseller sukses. Saya ada tuh di grup WhatsApp ya yang memang banyak di situ yang tanya kerja akhirnya dia kena PHK gitu kan. Paksa dia jualan tadi makanannya kayak presto, ayam presto gitu. Kan dia dapat omset selama 2 minggu 25 juta. Dapat margin 2,9 juta, 3 juta gitu kan. Jualan tuh aja tanpa modal gitu kan, maksudnya jadi reseller gitu kan. Reseller ya. Jadi reseller banyaklah produk-produk makanan, produk minuman kesehatan atau pakaian atau apalah. Malahan sekarang ada kemarin saya punya teman juga jualan itu ya, APD ya. Karena dia punya networking, satunya lagi ada produksi, kan dia nyambungin aja kan ke sana. Ya, apa tuh dia transaksi malahan besar tuh sampai 1,8 M lewat dia gitu. Coba kalau nggak ada situasi seperti ini gitu kan. Jadi banyak peluang. Yang penting kita tadi bergerak. Orang tenggelam itu bukan gara-gara nggak bisa berenang, gara-gara nggak bergerak gitu kan. Jadi apalah kita bergerak dulu, ikhtiar dulu, baru nanti pasrahkan hasil. Iya, iya. Berarti kalau dari yang dijelaskan Pak Harto, orang kan sering bilang mau usaha tuh ganjelannya modal, nggak ada modal gitu. Apakah modal itu memang hanya berupa uang atau gimana Pak Harto sebenarnya? Ya kan memang buka usaha kan perlu modal, tapi modal tidak selalu uang kan. Modal itu networking gitu kan, yang paling utama kalau menurut saya. Jadi kita punya jaringan luas. Makanya saya sendiri sekarang punya grup di WA ya, 300 grup Pak. Wah, itu kan modal jaringan kan. Makanya gini, kita kalau pengen banyak rezeki, banyak silaturahmi, banyak bangun network. Iya. Karena Tuhan Allah itu tidak ngasih rezeki ke manusia tiba-tiba turun uang jak gitu, enggak. Lewat orang, ya kan? Lewat teman, lewat orang. Semakin banyak kita punya teman, punya jaringan, ya peluang rezeki kita kan banyak. Mungkin rezeki orang itu karena kita kenal, kita kebagian perantara rezeki gitu kan. Jadi tadi networking itu menurut saya modal yang sangat besar. Coba kalau sekarang saya punya 1.000 teman, tiba-tiba saya jadi reseller. Saya tawarkan ya peluangnya kan kalau 2% aja kan ada 20 orang lah ya yang bisa beli gitu kan dari 1.000. Coba kalau saya nggak punya teman di rumah apa-apa. Punya modal pun, punya uang pun kemudian jualnya. Ke siapa? Ya kan? Jadi ya, kalau benar. Ada uang tapi kita nggak punya teman, nggak punya networking, nggak punya pasar juga nggak jalan gitu kan. Ya, justru yang punya teman, yang punya networking itu menurut saya modal yang utama. Di samping tadi mungkin nama baik, karakter kita, attitude kita gitu kan. Itu kan modal yang melekat ke diri kita. Ya, itu ya. Ustaz. Jadi modal ternyata macam-macam ya. Dan Pak. Modal selain uang itu mungkin di satu sisi kadang-kadang penting juga kayak networking ya Pak Ato ya. Ya. Selama Pak Ato berusaha, apakah selalu lancar atau ada juga yang turun atau bahkan jatuh gitu, gimana Pak? Wah, saya nyoba usaha ada 20, yang gagal 16. Waduh. Yang gagal kan banyak. Nah, jadi nggak semuanya lancar, banyak yang nggak lancarnya. Cuma kan gini, ya gara-gara yang nggak lancar itulah saya punya yang lancar kan. Kan tugas kita kan bukan masalah sukses atau gagalnya. Tugas kita itu kan mencoba. Di dalam mencoba itulah ada yang gagal, ada yang sukses. Jangan kayak statistik aja, nyoba 20 dapat 4 kan lumayan Pak. Daripada nyoba 1 berhenti nggak dapat apa-apa. Nyoba 2 berhenti nggak dapat apa-apa. Padahal sebenarnya gini loh. Untung aja gitu kan, karena kita tidak tahu jatah gagal kita tuh berapa untuk sukses, kita kadang-kadang nggak semangat. Coba kalau tahu, kan begitu gagal kan semangat. Untuk sukses saya harus 5 kali gagal. Mendingan saya buru-buru habiskan jatah gagal saya kan. Sekali gagal, coba lagi 2 kali gagal, udah 4 kali gagal, semangat kan, tinggal 1 kali lagi jatah gagal saya kan. Kalau udah habis saya sukses gitu kan. Jadi kalau kita tahu jatah gagal kita berapa dalam hidup untuk mencapai sukses, semangat setiap gagal. Karena makin mendekati sukses. Jangan orang gagal malahan berhenti gitu kan. Ya kan orang cerita katanya yang gagal itu benar-benar yang tidak bangkit kembali, itu benar-benar gagal. Tapi kalau selama kita
bisa bangkit kembali, ya itu sebenarnya bukan gagal lah, itu belajar Pak. Jadi ongkos belajar saya itu banyak gitu kan, sehingga saya ya bisa punya bisnis gitu, belajarnya banyak gitu kan, bahasanya kan gitu, biar kita semangat. Jadi saya belajar 20 kali gitu kan, tapi kan lumayan dapat 4 walaupun yang salahnya 16 gitu kan. Ya. Gimana caranya supaya kita bisa tetap semangat, tetap yakin nanti juga ada yang berhasil gitu? Gimana Pak caranya Pak? Nah, caranya paling gampang, cek aja orang sukses, ada nggak yang nggak pernah gagal? Udah gitu aja. Jadi kalau kita punya siapa gitu kan, panutan kayak, punya mentor kayak, punya apa, tanya deh dia. Apa pernah gagal nggak ya? Semuanya pernah gagal. Nah kalau pernah gagal kan udah berarti tidak bisa melawan hukum alam ya. Itu universal gitu kan. Di dalam kesuksesan ada bagian dari kesuksesan kegagalan. Ya kalau udah tahu gitu, kalau ada gagal ya orang-orang itu ternyata juga ngalamin gitu kan. Jadi kita memang pertama kalau bisnis harus ada apa ya, idola atau siapa, kita di bidang apa harus ada tuh siapa yang kita jadikan mungkin panutan apa mentor gitu kan. Biar gini kita jadi semangat Pak, punya mimpi gitu kan, kayak seperti dia. Contoh semua, saya salah satunya seumpamanya kupat tahu gitu kan. Iya. Kan kupat tahu, ini saya ada kupat tahu Magelang. Saya cerita perjalanan dia juga. Oh ternyata dia juga banyak gagal kan sukses. Terus yang lainnya pembandingnya gado-gado boplo. Yeah. Oh orang jualan gado-gado aja kok bisa besar gitu kan. Jadi saya juga mimpinya ke sana. Sehingga pada saat mimpi kita besar gitu kan. Kan gini, mimpi besar itu kenapa sih kita perlu mimpi besar? Karena kalau orang mimpi besar, kalau ada hambatan, itu mimpi kita masih kelihatan. Hambatannya jadi kecil, kita punya mimpi di sini, hambatannya ada di sini. Kalau dari sini ya masih kelihatan. Tapi kalau mimpi kita di sini, ada hambatan, ya gedean hambatannya gitu kan. Makanya kalau membuka usaha apa, saya ingat ya waktu pertama saya jualan snack ciki, itu kan saya nyupir. Kan kalau mau sentimental gitu, aduh sedih amat ya katanya. Kemarin kita kerja di kok sekarang kita harus bawa mobil, makan saya pakai rantang di pinggir jalan, kadang-kadang di mana. Kan kalau dibuat tadi sedih-sedihan kan jadi sedih gitu kan. Tapi dulu kan saya enggak seperti itu. Waktu di lapangannya saya sama Kenek cerita. Nih, Cok, namanya Sukoco saya masih ingat. Kita itu nanti akan bangun distributor makanan. Kita punya armada 100. Ini baru 1 kita nih sekarang. Makanya dari 1 kita belajar nih. Biar waktu kita ngatur armada 100, kita ngerti di lapangan. Jadi saya mimpinya dulu saya ingat di Bandung ada yang punya armada sampai 80 sampai 100. Jadi saya pengen kayak dia. Nah pada saat mimpi saya besar, ya di lapangan ya biasa aja. Karena kalau dia ceritanya orang yang sukses ternyata sama kayak kita. Malahan kadang-kadang lebih susahan dia dulu awalnya gitu kan. Kita mah masih lebih mudah gitu Pak. Jadi gitu. Jadi buat mimpi yang besar, buat juga ada mentor, ada panutan, biar kita punya energi yang terus-terusan, kita punya gairah untuk ngadepin tantangan di lapangan. Kalau kita bisnis nggak punya energi, nggak punya mimpi, ya tadi banyakkan hambatannya. Orang sukses itu kan banyakkan tantangan, tapi orang gagal kan banyakkan hambatan. Padahal sama, yang buat orang sukses ini tantangan harus diatasin, tantangan jadi semangat. Orang gagal ini hambatan, waduh pusing aja kerjanya karena rasanya itu masalah hambatan gitu kan, kok banyak hambatannya, banyak gitu. Tapi orang sukses, oh enak nih, ini tantangan 1 saya lewatin, kedua saya lewatin, ketiga lewatin. Kalau ada 10 tangan dia sukses. Karena sukses itu kan perjalanan, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah satu-satu sehingga nanti bertahap-tahap kita kapasitas diri kita naik. Iya. Jadi gagal itu bukan gagal, itu ongkos untuk belajar kita ya. Ongkos untuk belajar sehingga itu media pembelajaran. Jadi kan kalau kita kuliah kan di kelas ya, ada berapa SKS. Nah ini kan universitas kehidupan, adanya di lapangan gitu kan. Jadi benar ya praktek, itunya kan pembelajarannya, uang kuliahnya ya ongkos untuk gagalnya itu gitu kan, itu uang kuliahnya. Dan gini Pak, seumpamanya nih, kalau saya ya, ada orang sukses,
sampai sekarang punya 5 miliar aset. Terus ada orang gagal. Dia gagal 100 miliar. Udah punya aset 100 miliar, dia gagal. Kalau mau belajar kita ke yang mana? Ke yang sukses 5 miliar atau ke yang gagal 100 miliar? Kan pilihnya mendingan yang gagal 100 miliar. Kenapa? Kalau yang sukses 5 miliar, dia baru nyampe 5 miliar tangganya. Kalau yang 100 miliar, dia udah bisa lewatin yang 5 miliar. Dia udah udah sampai ke tangga 100 M. Kapasitas diri dia udah besar, udah 20 kali lipatnya dari yang 5. Dan kalau dia nanti bangkit lagi, ya 100 lagi bangkitnya. Makanya dulu Ciputra rugi triliun, bangkitnya ya triliun. Donald Trump bangkitnya puluhan ratusan triliun, bangkitnya lagi gitu. Jadi kalau kita cuma kapasitas kita rugi 10 juta, mainnya di 10 juta, ya bangkitnya juga 10 juta. Karena kapasitas kita baru di angka 10 juta. Gitu Pak Ustaz. Iya. Wah mantap nih Pak Ato, dapat ilmu luar biasa ya soal networking, soal melihat kegagalan, soal usaha. Kalau ini terakhir Pak ya, ini nggak terasa waktunya cepet banget Pak. Saran untuk Pak Ato, untuk teman-teman yang sekarang ya, mungkin menghadapi situasi begini, kemudian mungkin pengen mulai usaha, saran Pak Ato bagaimana Pak? Ini untuk mulai usaha jangan mikir. Tadi ingat jurus APH saya. Mulai aja action. Ada ide sedikit sudah langsung aja action. Karena tadi kita kan harus tahu di lapangannya seperti apa gitu kan. Kita harus belajar, harus mulai terjun. Kalau sekarang tidak bergerak, tidak ada ke lapangan, tidak ada pembelajaran, jadi mulai saja. Dan supaya tadi tidak nantinya jadi trauma, ukurlah sesuai kapasitas diri mulainya. Kalau memerlukan modal uang, ya jangan banyak-banyak. Walaupun mungkin kita ada tabungan, tapi jangan tergiur. Jangan sesuatu itu nyari yang instan. Ikutin proses aja, ikutin pembelajarannya. Karena tadi proses itu tidak mengkhianati hasil. Jadi kalau kita berproses ya pasti ada hasilnya. Tapi kalau instan juga jatuhnya instan gitu kan. Sehingga nanti kita dengan berjalannya waktu kapasitas diri kita berkembang. Kalau kapasitas diri kita sudah berkembang, otomatis pasti bisnis kita juga berkembang. Nggak ada. Kalau diri kita kapasitas belum berkembang, pengen ngelola bisnis yang besar, ya bangkrut juga. Gitu kan. Jadi besarnya bisnis sebenarnya sesuai dengan besarnya kapasitas diri kita. Gitu. Oke. Ya, untuk itu ya teruslah sebagai manusia pembelajar ya dalam hidup, gitu kan. Baik dalam tadi di bisnis juga begitu. Gitu. Ada pembelajaran didapatnya bukan di kelas lagi, bukan di teori lagi, tapi adanya di lapangan. Jadi, dan tidak ada yang sia-sia dalam setiap tindakan. Karena apa? Kalaupun itu tidak sesuai harapan, mungkin kerugian kita cuma material, tapi kita dapat tadi pengetahuan, dapat pengalaman. Dan terakhir, biar orang-orang bertindak, bertindaklah. Karena apa? Karena kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita pikirkan, tapi kita bisa mendapatkan apa yang kita lakukan. Jadi Jadi tugas kita tidak harus selalu berpikir dan berhitung, harus sudah banyak bertindak. Bertindak itulah yang akan mendapatkan hasil. Berpikir mungkin ada, tapi ya harus ada tindakan. Apapun menurut saya menjadikan tindakan. Ide itu boleh orang banyak, tapi akan kalah dengan tadi kalau direalisasikan itu yang akan menjadikan hasil. Itu tips dari saya. Jadi banyak-banyaklah bertindak dalam hidup, gitu kan. Jadi jangan kelamaan mikir, jangan ragu-ragu. Insya Allah akan ada pembelajaran. Itu Pak. Action, pikir, hitung, hitungnya cepat aja, habis itu bertindak sambil jalan sambil belajar ya Pak ya. Ya, seperti itu. Jadi ikutinlah prosesnya gitu kan. Luar biasa, mantap banget ini ya teman-teman, kita belajar ilmunya bagaimana supaya kita bisa mulai usaha, lebih tahan banting juga ya, dan bisa menjadi masuk ke entrepreneur ya, pelan-pelan tapi pasti, gitu ya Pak Ato ya. Ya. Dan terima kasih juga nih ke Pak Pusta nih. Jadi gara-gara Pak Pusta juga saya kan kemarin dapat ide, langsung action kan? Iya. Dikasih buat channel YouTube gitu kan. Nah,
Betul. Langsung Pak, mungkin bisa di-share Pak channel YouTube-nya, mungkin teman-teman juga bisa lihat nanti. Nah, jadi buat teman-teman ada channel Berani Jadi Pengusaha. Itu kontennya seperti ini, karena saya ingin menginspirasi teman-teman untuk tadi berani menjadi pengusaha. Negara kita memerlukan banyak entrepreneur. Kita masih di bawah 2%. Jadi dengan banyak pengusaha, kita bisa menjadi tadi jalan rezeki, jadi kita bisa menampung ya. Menjadi solusi salah satu UKM itu 90% menjadi penampung tenaga kerja. Jadi kalau kita banyak pengusaha, insya Allah negara kita juga akan. Nah itu jadi saya membuat konten tujuannya biar berbagi ilmu buat teman-teman. Mudah-mudahan dengan konten ini menjadi inspirasi buat teman-teman Indonesia, dan di Indonesia nanti akan banyak lahir entrepreneur baru. Amin, amin. Oke, Pak Ato, makasih banget untuk sharing-sharingnya. Moga-moga semakin menginspirasi ya. Semoga makin banyak orang yang kena virus untuk jadi pengusaha juga. Iya, terima kasih Pak Pusta. Yes, thank you Pak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen di bawah supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri. Pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat, luar biasa.